Ya, salam Sampai dulu yang kebenaran. jawab tadi kan bedanya apa, samanya apa? Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam teman-teman. Saya ingin memperdengarkan ya satu kisah ya yang menarik untuk saya perdengarkan ya, karena ternyata ya ada juga ya dari pihak muslim yang mau menerima kenyataan bahwa Isa itu bukanlah Yesus gitu ya. Nah, tadi yang menarik di dalam komal saya di TikTok ada orang yang mengatakan sudahlah berhentikanlah perdebatan gitu. Nah, lalu saya bilang ya masalahnya bukan karena kami ini mau berbuat jahat, tetapi kami hanyalah ingin meluruskan pandangan-pandangan yang salah mengenai kekristenan, dan itu bersumber dari kitab Anda yang mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan kita itu adalah hanya seorang nabi. Lalu orang ini mengatakan Isa bukan Yesus gitu ya. Baru ini saya menerima ya, baru ini saya dengar ada muslim yang ngaku seperti itu ya. Jadi ya alangkah bagusnya ya Bapak Ibu ya kalau semua muslim mengatakan Isa itu bukanlah Yesus, selesai sudah perdebatan ya teman-teman ya. Nah, yang menarik masuk si Al Ayubi ini ya, yang kadar-kadarnya yang kurang-kurang ini ya. Ya, jadi dia mau menasehati Al Ayubi, ya tetap aja ngeyel ya, dengan temannya sendiri dia ngeyel, apalagi dengan kita gitu ya. Ini menarik Bapak Ibu untuk dilihat, oleh sebab itu saya putarkan ya. Semoga berkenan, Tuhan berkati. Ke Google dia. Coba di kota mana bang? Bisa jawab nggak? Halo. Coba di kota mana bang? Bisa jawab nggak? Udah sampean dulu yang jawab tadi kan bedanya apa, samanya apa? Nanti saya jawab. Kalau saya jawab itu Isa itu lahir di Bethlehem. Dari mana? Dari Perjanjian Baru, di situ ambilnya. Kalau Anda dari mana coba? Lah iya. Kalau dikatakan beda coba di kota mana? Tuhan. Bentar dulu teman-teman, kita kasih support dulu. Iya mak. Yang satu mengatakan Isa Al-Masih lahir di Bethlehem. Lanjut. Iya, Isa itu lahir di Migdal Eder Efrata, Menara Kawanan Domba, Bethlehem. Kan jelas di Lukas Belajar itu. di mana kamu, Dek? Belajar di mana kamu, Dek? Kamu itu bang, seorang muslim, patokanmu Al-Quran. Kenapa kamu pergi ke Lukas? Iya betul. Apa urusannya dengan Alkitab? Sekarang Ya, ku silakan. tanya, makanya coba jawab Isa lahir di kota mana? Bisa nggak dijawab itu? Kalau seorang muslim tuh hati-hati dalam memilih guru. Nah itu aja pesan saya. Terus usah debat kepanjangan. Ini nggak cukup waktunya biar sampai pagi. Dari pendapat Anda aja udah jauh bang, nggak bisa. Iya, Isa lahir di kota mana Anda tidak bisa membuktikan. Tidak bisa menjawab. Jawabnya pakai kitab orang lain. Berarti kan Anda sudah nggak meyakini Al-Quran Anda sendiri. Yes. Makanya saya bilang, karena kita meyakini itu satu sosok yang sama, tidak ada salahnya kita ambil dari situ. Yang penting, Bisa, Bang. yang penting tidak bertentangan dengan Quran. Kecuali itu bertentangan dengan Quran, baru tidak boleh. Kan gitu Karena aja. Aku Yubi, karena kamu percaya bahwa Injil itu telah dirubah, aku Yubi. Ya salah, kamu ngambil dari Alkitab salah. Emang Karena kamu dikatakan percaya, dirubah semuanya? Emang dikatakan dirubah semuanya? Kan tidak dikatakan dirubah begitu semua. memang kan katanya, kata gurumu juga begitu. Iya, dikatakan dirubah semuanya, tidak kan sebentar, tidak. dengan ini aja Pak, itu aja tadi, lanjut dengan yang muslim aja Pak, biar aja dulu. Saya pengen tahu Pak ini, biar mereka menyamakan persepsi dari mana sih bisa beda begitu. Ya silakan. Kan tadi dia bilang tuh, akun sebelah bilangnya selama tidak menyalahi samakan tidak apa-apa. Gini loh bang, Alkitab ini kan sudah memiliki keyakinan yang berbeda. Kalau menyamai berarti ya sebagian kita meyakini, gitu loh bang. Gak bisa kita seperti itu. Ia meyakini Yesus pun di Markus 12 ayat 29 mengatakan Allah itu Esa. Anda percaya tidak Allah itu Esa? Kan jelas di Markus 12 ayat 29 Yesus berkata, "Hai Israel, katakanlah Tuhan itu Allah kita Esa." Apa yang beda dengan Quran itu? Sama kan? Sini bang, saya kasih tahu ya bang, saya seorang muslim yang nggak pernah mau belajar Alkitab orang lain. Kenapa? Takutnya saya seperti Anda ini gitu loh. Ujung-ujungnya akhirnya meyakini bahwa Yesus itu adalah Esa.
Padahal pendapat bagi mereka non muslim bukan seperti itu, Bang. Itu yang perlu kita hati-hati. Kok Yesus Esa? Allah Esa, kok Yesus Esa, ngawur Anda ini? Itu maksudnya itu tadi. Ini, Anda pernah tidak nonton itu Ustadz Adi Hidayat ketika membahas sejarah bangsa Israel itu? Apa dia buka kitab itu? Kitab Kejadian dia buka itu. Kenapa tidak bisa Itu Ustadz. Ya karena tidak ada. Di mana sejarah bangsa Israel yang rinci di Quran? Ngambilnya dari kitab Kejadian, kitab bangsa Yahudi. Seperti itu. Hah? Sudahlah, Bang. Makanya Menurut saya, Anda ya, gini loh, Bang. jangankan Di Al-Quran kita. udah dibilang, agamamu, agamaku. Udah, kita nggak usah ngusik kitab orang lain. Yakin ya Al-Quran kita sudah cukup. Tidak ada di Al-Quran, sudah nggak usah kita comot tuh dari yang lain. Akhirnya kayak gini nih munculnya nih terus kenapa Ustadz Adi Hidayat menceritakan sejarah bangsa Israel dia baca dari kitab Kejadian? Kenapa? Aku tanya. Nah, sampai tanya ke dia, dan kenapa Habib Ja'far kok bisa saudara? Jadi Anda lebih berilmu dari Adi Hidayat begitu? Kan tidak mungkin. Gimana sih? Diajarkan bahwa muslim itu carilah guru yang benar. Tidak semuanya guru itu salah, tapi yang benar-benar benar gitu loh, Bang. Jangan sampai tuh Ustadz Adi Hidayat saya cerita sejak SMA dia itu sudah membaca kitab Perjanjian Lama. Gak ada yang salah di situ. Itu kan wawasan informasi. Gimana sih? sudah, Bang, percuma sampai pokoknya sama kitab sebelah juga. Yakin penilaian Quran sudah nggak usah melirik ada apa kejadian apa di ada isinya di sana. membuat sendiri atau membuat bukti yang ada gitu loh. Oke, kalau ambil Quran saja. Sekarang aku tanya, arti nama Musa apa, Bang? Coba arti nama Musa apa? Arti nama Musa, artinya apa itu Musa? Menurut nya yo. Nah, Sekarang Anda bisa jawab. beda lagi nih. Musa itu artinya yang diangkat dari air. Dari mana kita tahu itu? Dari Keluaran. Keluaran apa, Bang? Anda kan tidak bisa menjawab. Ya kitab Keluaran di Perjanjian Lama itu. Nah, dan sampai perjanjian lama lagi perginya. Dalam Al-Quran dijelaskan. Perjanjian Lama itu kitab yang ditulis apa, Bang? Aku tanya dulu, Perjanjian Lama itu kitab yang ditulis apa? Taurat itu. Saya turun aja nih, bahaya ada gini-gini. Taurat itu kan kitab yang ditulis Musa. Lah Abang beriman pada Musa tidak? Biar dia belajar. Gitu lagi. aja, simple. Terlalu mengkorek-korek Alkitab orang lain, Bang. Fokus sama Al-Quran kita aja. Bukan. Musa itu nabi Abang juga, bukan kutanya dulu. Iyalah, Bang. Habis saya juga. Loh. Tapi kenapa perginya ke kitab perjanjian lama punya orang lain? Bukan masalah kitab orang lain, Bang. Itu kan penulisnya Musa. Anda beriman pada Musa sebagai nabi tidak? Kalau saya mengimani itu. Dengan begini kan artinya ya tidak lengkap yang ada keterangan di situ. Seharusnya Al-Ayyubi berpikir kenapa begini gitu ya. Kenapa dia mencari keterangan di tempat kitab orang lain, jelas-jelas kitab orang lain yang dia katakan sudah dipalsukan. Ini kan artinya memang dia tidak percaya ya bahwa di dalam kitabnya sendiri itu ada kebenaran ya. Bagaimana kebenaran nggak bisa diuji, kebenaran nggak bisa dibuktikan kecuali mencari dari kitab orang lain gitu. Kan lucu ya teman-teman. Tuh. Kita imani sebagai muslim. Iya, itulah yang menulis kitab Keluaran tadi itu Musa. Terus apa masalahnya di situ? Pertanyaannya, masalahnya kenapa kitabmu tidak memberitahukan apakah tokoh Musa di situ di kitabmu itu Suaranya adalah gedein, Pak, huruf Arab fiktif atau enggak akhirnya. Itu menjadi pertanyaan. Kecuali kalau saya kutip kitab tulisan Paulus, kitab tulisan Yohanes, baru Anda boleh protes karena kita tidak mengimani mereka. Kamu dari tadi ngutip semua kitab Gitu. kami. Kamu nggak bisa beda-bedakan kitab kami itu yang mana. Kitab kami itu perjanjian lama, perjanjian baru, itu harus fakta.
Dengan comot-comot ayat orang aja udah jelas membuktikan kamu itu sesat seperti kata Pak ini huruf Arab. Kamu tuh jangan begitu. Isa ya Isa. Bagaimana kamu bisa membuktikan kitab yang di tempat kamu Isa itu dengan ngambil kitab dari orang lain? Itu artinya ketika disuruh buka matematika yang kamu buka itu buku sejarah. Itu artinya kamu sudah ngawur. Udah terima fakta, Sekarang aku tanya kejadian siapa yang tulis berarti. Kejadian siapa yang tulis kan sudah dibilang Isa adalah Isa. Lalu Musa tentu saja Musa di tempat kamu. Karena Musa di tempat kamu bukanlah Musa di tempat kami. Jangan mengais-ngais begitu dong. Ngawur kamu. Udah jelas kata ini. Ya kamu harus tahu. Ya kamu udah. Gimana sih? Karena dia masa mengais-ngais kitab orang. Yang anehnya kalau minta pertolongan dia ngais tempat kita. Lalu kalau dia mau petantang-petenteng dia salah-salahin kitab yang dia kais-kais itu. Ini kan ngawur ini si ente kadang-kadang. Ngawur banget. Kami ini kan mengimani Musa juga. Kok dilarang mengambil dari kitab mengimani Musa, tetapi Musa yang ada di kitab kamu, kata orang Arab ini, huruf Arab. Semua dari kitab kamu dong. Ya. Kenapa dari kitab kamu dong, masa kitab kami. Pengelompokan Musaf itu 1924 itu kenapa nggak digabung? Melarang ambil dari kitab Musa, kok diklaim sendiri itu pun kitab Yahudi, kitab bangsa Yahudi. Karena kalian mengkanon jadi dianggap kalian meyakini kitab kalian kan? Lalu kamu nggak yakin sama kitabmu sendiri? Masalahnya kami untuk menceritakan tentang Musa, kami nggak ngambil kitab kamu. Menceritakan tentang Yesus nggak ada hubungannya dengan kitab kamu. Nah kalau begitu ya kamu harus tahu. Siapa? Ya Isa itu sejak jangan kapan kita kejadian itu kita. Lah kamu tadi bicara bahwa Yesus itu ya Isa kamu tadi bilang lahirnya di Bethlehem. Kan aneh ini. Al-Quran kamu nggak bilang begitu, kenapa kamu ambil dari kitab kami? Nah sekarang dialihkan ke Musa, kamu nggak terima juga. Ya kamu yang ngambil Musa di tempat kamu, ya berarti Musa tempat kamu. Di tempat kami beda juga, beda. Bukan Musa yang menerima kitab kitab Taurat di tempat kamu. Jadi maksudnya Musa ada dua Musa di tempat kamu. Ya dengar. Kan saya udah bilang ya urusan kamu mempertanyakan kenapa begitu ya urusan doktrin kalian kata huruf Arab ini. Ya di tempat kamu, di tempat kamu itu Musa itu diberikan kitab Taurat. Itu adalah iman kepercayaan yang dilabelkan berdasarkan wahyu dari Tuhanmu. Kalau kamu percaya itu ya imani itu. Musa itu diberikan itu maksudnya kitab diberikan Taurat, hikmat. Diberikan hikmat untuk menulis Taurat. Isa diberikan kitab Injil. Bukan diberikan kitab bukunya. Isa diberikan kitab Injil ya. Lalu ya Daud diberikan kitab Zabur. Itu bagian dari kamu ya. Kalau di kami tidak seperti itu ya, artinya ya sudah Isa kamu, Daud kamu, Musa di kamu. Soal bagaimana kamu membuktikan apakah itu fiktif atau enggak, karena itu wahyu Tuhan, itu urusan kamu punya doktrin. Sekarang ku tanya ya, kalau itu Isa lahir di mana? Nggak ada urusannya sama kami ya. Enggak. Sekarang ku tanya coba. Kamu kok jadi bias? Sekarang ku tanya kalau itu beda Isa lahir di mana coba? Jelas jadinya ini. Iya, aku tanya Isa lahir di kota mana? Kalau itu beda, ada yang bisa jawab nggak? Isa lahir di kota mana? Kamu bias nih jadinya. Kamu percaya? Iya, karena tidak mungkin Isa itu tokoh fiktif. Artinya sudah pasti itu sama dengan Yesus. Oh gitu ya. Kalau Anda mengatakan berbeda, pantas sih. Namanya mengkais-kais pembenaran untuk di dirimu. Iya, mengkais-kais pembenaran dari di tempatmu, lalu kamu kais-kais di tempat kami. Pembuktiannya kamu cari di tempat kami. Supaya jangan dibilang kita fiktif. Lah, kamu sendiri tuh. Supaya Isa di tempat mana ada di tempat kami nggak ditulis Isa lahir di tempat mana. Kami nggak kenal Isa. Nggak ada ditulis di situ Isa. Makanya jangan jawab, jangan tanya ke kami. Yesus. Ya enggak lah, itu asumsi liarmu, itu asumsi liarmu. Orang itu kan katanya wahyu Iya, kalau tidak sama dengan Yesus, berarti Isa ini bisa menceritakan siapa? Itu adalah wahyu Tuhan. Kamu harus terima, kamu hargai wahyumu. Itu wahyu Tuhanmu. Mengatakan Isa itu lahir di pohon korma. Dia sudah bicara dalam ayunan, diberikan kitab Injil, menerima mujizat-mujizat. Isa bisa membuat burung, ya. Isa terkemuka di bumi dan di akhirat. Isa itu juga katanya dia punya apa?
jemaatnya itu dia punya ini umatnya orang Israel, orang Yahudi itu kalau itu di tempat kamu pengajaran itu di Injil Thomas wahyu ada. Di Injil Thomas itu ada. Di Injil Maaf, Thomas itu wahyu Tuhanmu. Kamu harus ya hargai wahyu Tuhanmu ya. Kalian melabelkan itu dari itu Tuhan. cerita itu. Ya, Di Injil kalau Thomas kamu mengais-ngais pembenaran untuk itu di tempat lain, kamu tidak 100% mengimani kitabmu. Ya, kamu tidak 100%, kamu bingung. Ya, kamu sudah meragukan kitabmu. Kenapa kamu meragukan kitabmu? Kenapa kamu meragukan wahyu Allahmu? Ya, tanya nih huruf Arab nih. Kenapa dia meragukan, Pak? Makanya kalau tadi dikatakan itu cerita fiktif, kenapa itu cerita itu tercantum di Injil Thomas? Coba banyak jadi kenapa di negara Arab sekarang? Karena mereka ambigu, bias mereka itu jadinya. Nggak mau ambil ini, nggak bisa, ternyata di agama yang lain ambil ini nggak bisa. Tadi katanya cerita itu fiktif, kok tercantum di Injil Thomas? Kutanya kenapa makanya bisa? Belajar Al-Ayubi pada zaman dahulu itu nggak ada gadget, nggak ada hiburan, nggak ada kayak sekarang, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Orang-orang itu buat cerita dongeng-dongeng itu berdasarkan sejarah, berdasarkan kitab-kitab. Ada juga dongeng mengenai the infancy of Jesus Christ, dongeng tentang masa Yesus Kristus, dongeng tentang mujizat-mujizat Yesus, tetapi bukan dari Alkitab, dibikin dalam versi dongeng. Gimana sih? Kamu itu harus lihat masa lalu punya, ya. Kalau Injil Thomas itu versi dongengnya, itu versi dongengnya. Nah, kalau kamu mengambil yang begitu, kenapa ada juga di kitab dongeng? Kamu juga percaya akhirnya, ya. Kamu dengan lantang mengatakan bahwa itu dari dongeng dong. Kalau kamu itu kan karena kalian yang menggolongkan itu apokrifa. Coba kalau tidak digolongkan apokrifa. Bukan kami yang mendongengkan, bukan kami yang menggolongkan, tetapi orang-orang yang tahu bahwa mana dongeng, mana kitab suci. Untuk mengetahui apakah satu buku ini sah atau tidak, ya dari orang-orang terdekat. Kalau kamu mau ketemu sama si Susi yang kamu demenin itu, yang kamu deketin itu ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya yang tahu persis tentang si Susi. Jangan kamu pergi ke Amerika lalu nanya tentang si Susi, nggak tahu semua. Makanya yang tahu apakah itu, ya apakah itu dongeng atau tidak. Kalau kamu mau tahu apakah itu dongeng atau tidak, orang-orang bapak-bapak gereja, orang-orang pada zaman dahulu, bapak-bapak gereja yang terdekat pada zaman itu sudah bilang ini kitab dongeng, dan sejarahnya telah membuktikan itu kitab dongeng. Sudah ditetapkan mana yang dongeng, mana enggak oleh orang-orang yang punya sejarah, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang tahu, ya. Kalau kamu masih mengais-ngais kitab dongeng, malang banget kamu. Kamu harus ini dong. Kamu harus tunjukkan kewibawaan wahyumu. Jangan kitab dongeng kamu kais-kais gitu loh. Yang menggolongkan itu apokrifa siapa? Sudah kan dibilang yang menggolongkan itu bukan makanya kami, jadi ya. apokrif. Yang menggolongkan itu adalah orang-orang pada zamannya sebelum kitab itu, ya, baru luncur saja orang-orang sudah kasih tahu ini dongeng karena mereka ada pada masa itu, ya, titik. Nggak ada lagi yang bisa ganggu gugat, ya. Bukan kami menurut kata orang-orang terdekat. Apa bisa dikatakan dongeng itu? Ya sudah, ya, artinya silakan Pak huruf Arab, ya. Tahu dari mana itu dongeng? Coba. Arab kan bisa lihat, Ayubi. Bisa melihat. Ayubi Iya. tahu dengar. Ya, gini sebentar. Ya, Ayubi ini makanya kamu tuh perginya jangan deket-deket, jauh-jauh lah. Kamu pelajari itu proses kanonisasi. Itu sudah ribuan tahun. Alkitab itu lulus, ya. Kamu nanya sekarang 2000 tahun pun orang sudah nanya tuh. 1500-an tahun lulus Alkitab itu udah lewat, ya. Jadi kalau kamu baru tanya sekarang, ya ketawain kau itu. Makanya coba kamu jauh-jauh lah, kamu cek itu proses kanonisasi itu kayak apa, supaya kamu tahu Alkitab itu dari mana sebenarnya. Tulisan-tulisan itu ada, manuskrip semuanya itu lengkap, ya, dan tidak pernah dirubah digolongkan dongeng itu, digolongkan apokrifa. Iya, makanya kau tahu nggak kanonisasi itu? Kau tahu nggak? Kamu bodoh banget gitu loh. Udah bilangin dijawab. Apokrifa itu. Aduh, kau itu udah maksa dijawab. yang dongeng, Udah kamu maksa dijawab. dijadikan kebenaran. Sudah Nih, dijawab. contohnya gini, ya nih, ya aku kasih Aneh yang orang paling ini. simpel. Ya ente, aku kasih kamu yang paling simpel, ya. Kalau kamu masih nggak mau nangkap, itu artinya kamu perlu upgrade, ya, kapasitasmu, ya. Nih, misalnya kamu mau kenalan sama adekku, ya kan? Kamu demen sama adekku, namanya Preti, ya, Preti.
yang kamu tanya, yang kamu pasti tahu, yang kebenarannya yang pasti benar-benar itu ya tentu saja informasi tentang si Preti demenanmu itu adalah aku, karena dia itu adekku, adalah ibuku ya, karena dia itu ibunya adekku. Semua orang yang terdekat dengan Preti yang paling tahu siapa itu Preti. Kalau kamu mau nanya siapa itu Petri, kapan dia tidurnya, dia doyannya apa, kamu pergi ke Bali. Orang-orang yang nggak tahu sama sekali siapa itu Petri, ya tentu saja kamu dapat data palsu. Ya makanya kami tahu itu kenapa itu adalah dongeng-dongeng, karena orang terdekat sudah ngasih tahu, sudah dibukukan, Ya, sudah tahu dari mana dibilang-bilang. itu Mana dongeng. itu ya? Bapak-bapak gereja semua sudah kasih standarnya tahu apa? mana dongeng, mana kitab sebenarnya ya. Alkitab yang sebenarnya standarnya telah Bapak gereja ya begitu. ya sudah kalau kamu masih, kan saya udah Berarti bilang kalau standarnya kamu Bapak sebentar, gereja. kan saya udah bilang Standarnya kamu secara perlu itu. menaikkan standar kapasitas Iya, otakmu. Kalau iya, kamu kalau Bapak masih gereja tidak itu mau benar. terima Lah, yang kalau tidak, ini ya, sudah sedemikian entengnya ya, sedemikian gampangnya, clearnya saya kasih tahu. Tapi kalau kamu nggak terima, ya itu kapasitasmu harus dinaikkan, nggak nyampe di otakmu. Apa jaminannya ya. Bapak-bapak Ya, gereja itu silakan. benar? Coba apa jaminannya? Bisa saja mereka ada salah di Bentar, saya tanggapi. situ dalam menggolongkan itu. Kan bisa saja Ya, siapa yang ya, tahu. jadi gini, karena Ayubi, yang kita jawab, kebenaran yang kita jawab kamu itu berdasarkan fakta-fakta sejarah yang valid. Kamu tolak. Jadi tujuan kamu apa? Kamu ingin menyampaikan sesuatu di grup ini ya untuk meragukan Alkitab. Nah, kamu itu penyesat. Sekarang ngapain orang Kevalitannya sesuai dengan kerjaan bukti, membuat fakta-fakta Injil yang Thomas nyata. itu? Coba Kamu jawab. masih nolak. Sudah Lah, dicerita. kamu iya sebentar supaya orang tahu ya, kamu supaya semua nih tahu bahwa kamu itu maksudnya untuk apa? Untuk penyesatan itu jelas karena kamu itu nolak. kenapa bisa ada Yang Injil- benar Injil Thomas itu? sesuai bukti sejarah, Kenapa? kamu tolak. Lah itu kan ya, makanya kamu baca itu proses kanonisasi udah jelas, dan itu Alkitab sudah menjawab itu, kanonisasi sudah menjawab ribuan tahun. Jadi kamu apa nanya sekarang ya diketawain orang. Itu kan sudah karena sejak Bapak Saya kasih tahu yang Begitu simpel sudah banget. Nah, Ya, sebentar. Ya, Pak Triwira. Iya. Ya. Saya kasih Udah tahu jelas. sesimpel-simpelnya, sesederhananya supaya nangkep di otakmu ya. Tangkuban Coba perahu kalau itu Bapak gereja itu dengar tidak Gunung mengupload Tangkuban tulisan Perahu itu. itu dengar, saya kasih perumpamaan supaya kamu ngerti sengerti-ngertinya. Gunung Tangkuban Perahu itu ada di Bandung dan itu ada ya. Tetapi kenapa ya semua orang datang ke Gunung Tangkuban Perahu itu mereka melihat dengan jelas, jadi orang yang piknik di situ, foto-foto di situ. Tetapi versi yang lain mengatakan ya semua kawah-kawah yang di situ adalah ceritanya adalah dia siapa tuh si maling apa tuh namanya tuh nikah sama ibunya, dia membalikan kapal-kapal itu, kawah-kawah itu cerita dongengnya adalah membalikan kapal-kapal. Tapi semua orang tahu yang mana dongeng, yang mana asli ya, apalagi dengan orang-orang yang terdekat di Gunung Tangkuban Perahu itu Iya, tahu sekarang mana yang ngapain orang dongeng. kurang kerjaan menulis Ya. Injil Thomas itu? Nah itu supaya apa? tujuannya? Coba Supaya bisa apa? dijelaskan Orang tidak? mengerjakan itu kan tadi sudah bilang zaman dahulu cerita ada segala macam itu hiburan TV ya. 21 di sana dengan cerita-cerita dongeng. Iya, Masa yang kayak gini nggak ngerti? Aduh, Dongeng, ya, betul. kapasitas kemana? Saya tambahkan boleh. Bro. Jadi gini ya, Ayubi ya. Jadi Injil Thomas yang kamu bilang itu sudah dibuktikan, dia kan sudah dibandingkan ini valid apa enggak. Sudah dibuktikan bahwa itu dongeng karena seperti yang Budi bilang standarnya apa tadi, itu? setelah di-cross-check, Valid berarti enggaknya itu apa? sudah ada, kamu yang nggak tahu. Iya, Kamu yang tidak bikin tahu, pusing ya. konyol Dibilang banget ya. valid, Kurang Sudah standarnya jelas apa itu? bahwa Nggak itu sudah nangkepnya ini dibuktikan. nggak nangkepnya ini bikin Jadi orang sudah dibuktikan. pusing, ya. Iya, jadi itu sudah dibuktikan dongeng. Jadi pembuktian dongeng apa tidak? Kamu tahu nggak cara buktinya? Gampang, seperti Buti bilang tadi, dibuktikan buktinya? dengan fakta-fakta sejarah. Lah, makanya kamu tahu pembuktian Injil Thomas itu sejarah versi bahwa siapa? dongeng. Sudah ada Sebentar, pembuktian. Alah, kamu yang makanya kamu nggak ini. Kamu cek dong, Bro. cross check. Kenapa itu tidak dijadi? Kenapa itu Injil lain? Jadi begini, Bro. Itu gampang banget. Kalau dongeng itu ada cerita nih, saya buktikan dengan bukti sejarah. Ternyata dalam bukti sejarah itu ilusi, hanya ngomong doang. Di bukti sejarah tak ada. Itu jelas sudah membuktikan bahwa itu dongeng. Iya. Salah. Iya kan? Iya, dan itu Injil Thomas sudah terbukti, Itu bukan fakta cuma Injil sejarah Thomas, versi banyak. siapa? Silakan kamu Fakta. misalnya Injil Barnabas.
Itu jelas, itu dongeng semua. Ya, masakan pesisir pantai dibilang pegunungan. Itu sangat jelas, itu contoh-contohnya seperti itu kalau saya mau kasih sama kamu ya. Kamu tuh bodoh namanya. Tidak percaya yang benar. Terus Sudah jelas itu dongeng. kurang kerjaan. Ya, oh iya, misalnya contoh Injil Barnabas. Injil Barnabas itu masa pesisir pantai dibilang pegunungan, pegunungan dibilang pesisir pantai. Itu bukti sejarahnya, bukti kevalidan sesuai dengan arkeologi. Itu adalah bohong. Nah, kamu masih percaya? Ya, cuma untuk apa menunjang ajaranmu kamu percaya yang bohong. Berarti ajaranmu dibangun dari kebohongan, bukan dari kebenaran. Masa dia bilang gini, Pak, masa dia bilang gini, kok kurang kerjaan orang menulis Injil itu? Ya jelas aja Thomas itu siapa. Yang jelas juga yang penulis kitab itu bukan Thomas yang ada di dalam kitab kita, udah ketahuan. Iya kan? Itu aja udah ketahuan. Masa pertanyaannya ngapain dia lah? Tentu saja nulis kitab palsu lah, bukan Thomas yang di dalam Alkitab, itu juga udah pasti bohong. Dasarnya orang otaknya diambil lagi dari Injil Barnabas. Udah Injil palsu. Dia nanya lagi, teman-teman, dia nanya lagi nih ya, otaknya kurang Indo ya, otaknya nggak nyambung lagi. Dia nanya lagi, tahu dari mana bohong? Udah dikasih tahu, yang benarnya fakta sejarahnya tidak mengatakan Thomas itu menulis kitab Injil. Thomas itu berangkat ke Turki dan dia mati. Ya, dia ke India kalau nggak salah. Thomas itu, ya fakta sejarah di dalam sejarahnya kok, versi siapa? Ada kebenaran, ada yang tepu-tepu. Itu harus kamu ketahui, ada dua. Yang satu tepu-tepu, yang kebenaran, yang tepu ya tepu. Thomas yang menulis Thomas itu bukan Thomas yang di dalam kami. Dibuktikan dengan sejarah. Sekarang kamu nanya, tahu di mana sejarah itu benar? Sejarah itu adalah kebenaran, nggak bisa ada orang yang bisa ganggu gugat sejarah. Ya, 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Dengar, 17 Agustus itu adalah hari kebenaran, hari kemerdekaan. Nggak ada orang yang bisa balik ke hari 17 Agustus itu menggantikan bukan hari kemerdekaan, menggantikannya menjadi hari duka cita. Nggak ada. Kalau sudah tertulis sebagai fakta sejarah dan itu sudah dibakukan, lah itulah sejarahnya. Kamu juga lahir tanggal 25 Desember, tertulis di dalam akta sejarahmu. Ya, sejarahmu itu kebenaranmu tanggal 25 Desember. Nggak ada yang bisa balikkan kamu jadi tanggal 17 Agustus. Nggak ada. Dari sini pun otakmu berpikir nggak nyambung. Males kita jadi panas ya dengan orang otak. Udah pernah ngobrol dengan Thomasnya belum? Udah pernah ngobrol dengan Thomas belum sampai tahu itu bukan Thomas itu ngawur nih. Bute, jadi gini, kenapa dia sekarang tidak bawa Injil Barnabas? Nah, sebentar supaya kau tahu bahwa kau pendusta di sini ya. Jadi kenapa kamu sekarang nggak bawa Injil Barnabas? Karena kita sudah bisa buktikan dengan jelas. Nah, Injil Thomas jarang dibaca orang, tapi kita tahu karena bukti sejarahnya sudah jelas bahwa itu palsu, bahwa itu bohong. Nah, Injil Barnabas contoh. Palsu dari mana? Sebentar, kau itu sebentar. Injil Barnabas masa tempat pesisir dibilang pegunungan, bayangkan. Ya, pegunungan dibilang pesisir. Ya kan jelas. Itu jelas itu suatu kebohongan yang nyata, Nah, Injil Thomas memang masih jarang dibaca orang, tapi kita tahu Injil Thomas itu. Ya, saya mau tanya, ayo kamu keluarin Injil Thomas itu, kamu bacain di sini. Kita bisa buktikan bohongnya di mana. Alah, kamu ngomong sembarangan. Itu ya, Pak, yang benar. Dia nanya, dia kan standar ganda, Pak, standar ganda. Tadi dia bilang, ya kan, Isa itu benar adalah Yesus. Lalu caranya gimana? Dia ngambil kebenarannya di tempat kita, gitu kan? Itu kan, tahunya di mana Isa itu adalah Yesus. Lalu dia ngambil mengais-ngais ayat di tempat kita. Nah, sekarang kita bilang ya, dia bilang ya Thomas itu kenapa? Dia mengais-ngais lagi. Mau ngais-ngais kemana lagi kamu? Ya, kalau memang tahu ya bapak-bapak gereja ya, dan Thomas itu tercatat di Alkitab bahwa dia itu bukan penulis Thomas yang di buku yang itu. Ya, Thomas tidak menulis kitab. Kalau sudah tahu begitu mau ngapain tahu dari kamu? Mana bukan? Iya, tahu dari mana bukan? Tahu dari mana bukan? Itu tahu dari sejarah. Itu ngawur memang. Sejarah versi siapa? Itu untuk membenarkan ajaranmu. Sejarah aja kau tahu. Sudah dikasih tahu orang-orang terdekat. Iya, sejarah versi siapa? Itu jelas ya, siapa? Ya, ini sekarang kita biarkan dia dengan Pak ini ya, Pak ya. Jadi Pak ini ya, Pak huruf Arab, lihat ya. Inilah dia Pak huruf Arab ya. Caranya itu ya mengais-ngais ya, menyalahkan kitab kami, tetapi mengais-ngais pembenaran semuanya dari kitab kami. Yang beginilah yang harus dijawab, bukan karena kebencian, bukan karena kami tidak NKRI, Pak huruf Arab. Makanya
Makanya Bapak harus berkomunikasi, bikin toa kepada teman-teman Anda. Stop bilang Isa adalah Yesus. Kalau semua udah ngaku Isa bukan Yesus, ya oh jelas aman deh. Nggak ada ini lagi debat-debat begini. Oke? Silakan, biarkan Pak mereka bicara berdua lagi. Ya, betul sekali ya. Oke, mantap. Puji Tuhan. Halo, kedengaran harus suara begitu. saya? Iya, Tegas. silakan. Bung Tri, kedengaran suara saya? Halo. Ya, kedengaran. Iya. Oh ya. Kedengaran jelas. Bro Al, kamu jangan pakai logika ini maling teriak maling, bro. Kamu yang menyajikan, terus kami disuruh buktiin gitu. Ya kamu cari buktinya dulu lah, bro. Baru kamu sajikan. Kamu menuduh orang, kamu maling. Iya, berarti nggak usah Terus bilang buktinya- Injil Thomas itu palsu dong. Kalau tidak ada kan kamu harus kasih bukti dulu. datanya. Kamu harus kasih bukti dulu bahwa di mana Injil kami palsunya, di mana Injil kami loh, Injil Kan kami. tadi kami Buti itu mengatakan, dalam kami di kok mana? bisa ada cerita masa kanak-kanak Yesus. Makanya aku bilang, keluar di Injil Thomas pun tercantum gitu. Kan begitu. Ya makanya kan baca Kata sejarah. Buti kan tuh. mana ada cerita begitu kan? Baca Ya, sekarang sejarah. kalau kamu mau itu Baca tunjukkan sejarah. Thomas itu adalah Injil, kitab suci kami, di mana kami memakainya, dan apa inti pengajaran dari Thomas ya. Kalau memang itu adalah betul-betul kitab suci yang kamu suruh kami percayai, itu bukan kitab dongeng, kamu harus kasih bukti dulu. Itu benar standar ganda. Artinya kan kalau Kamu cerita yang masa menyajikan, kanak-kanak sebentar, Yesus kalau itu kamu dongeng, menyajikan, kok enggak, bisa kalau ada di situ? di luar Alkitab Bisa, bagaimana bro. kamu mengatakan itu bukan dongeng? Kalau itu di luar Bro, Alkitab. Ya Thomas Bro, itu di dalam Budi, Alkitab, gini sebentar loh, Pak. Bro. Di Yang dalam Alkitab, mengategorikan di luar Alkitab di, siapa? di dalam Alkitab tidak pernah ditulis bahwa Isa membuat burung, nggak ada. Ya tidak pernah tercatat Isa di tempat kami buat burung. Tapi itu kan masuk di tempat Anda, Isa Iya. menciptakan burung. Tapi Nah, kan itu di dari Injil mana? Thomas ada, di Injil Thomas ada. Ya, oh ya, di dalam Thomas Ya, itu terus Injil Thomas itu dikatakan dari Isa. mana? Ya itu Injil Thomas dikatakan Isa itu membuat burung. Tetapi ingat, Thomas bukan Alkitab kami, karena kitab kami nggak ada bilang Yesus buat burung. Isa lah Isa. Jadi artinya di tempat kamu kan itu karena kalian tidak mengkanon. Artinya kamu percaya bahwa yang menulis Iya, Pak. begini Artinya Bu. kamu Dia, sebentar, Pak, makanya sebentar, coba Pak, kamu sebentar, Pak, baca, sebentar, kamu sebentar. ambil Injil itu. Artinya jelas dia percaya bahwa Isa yang di dalam surat Maryam menciptakan sebuah burung itu diambil dari kitab Thomas, karena dia mengais-ngais kitab Thomas, mencari pembenaran di kitab Thomas. Itu Bu Uti, Lagi-lagi yang kamu mengaitkan sebentar. begitu, yang- Lagi-lagi kamu tidak menghargai wahyumu. Kalau kamu menyamakan bahwa Isa Ya, aku bisa buat tanya, burung, kalau itu sebentar. salah, Kalau kenapa kamu bisa ada tertulis di situ? kalau kamu meyakini Isa bisa menciptakan burung berdasarkan dari Injil Thomas, ya silakan saja. Kalau kamu mengamini bahwa Thomas itu bukanlah dongeng, ya silakan saja. Itu urusanmu. Tapi di kitab kami jelas ya, Yesus tidak pernah menciptakan burung. Jadi kami tahu mana yang dongeng, mana yang enggak, karena Tahu di dari tempat mana? kami ya, karena di tempat Tahu dari kami mana enggak tidak ada. pernah? Ya, karena di tempat kami tidak pernah Yesus Itu kan cuma tidak menciptakan diceritakan. burung. Pret, ya. Cuma tidak terserah. diceritakan di Alkitab saja. Siapa yang tahu? Siapa yang Jadi tahu? kalau dalam kalau Alkitab? tidak pernah diceritakan di kitab kami, itu artinya dongeng, karena tidak ada yang bakunya, tidak ada menulis gitu. Kalau masih maksakan, ya artinya Siapa kamu yang tahu mengaku persisnya? bahwa kitabmu kitab dongeng. Ya silakan saja. Bro Yang- Al, ini yang saya tahu jelasin. persisnya Iya. siapa? Bro Jadi Al. gini ya. Emang Buti sehari-hari dia itu hidup kan dengan Yesus, dia kan kan tidak cuma juga. ngomong retorika dia sendiri untuk membenarkan ajarannya. Kau itu. Jadi kalau kamu berani, kamu buktikan pakai fakta-fakta sejarah. Nih bukti arkeologinya. Ini bukti ini bukti ini. Ayo. Itu sudah dibantah dan itu tidak bisa berkutik mereka itu karena bukti sejarahnya berkata lain. Kamu masih maksa. Kamu tahun berapa sekarang ini? Itu sudah sejak ribuan tahun, 1000 tahun lalu. Ih, kamu mau memalukan kamu.
datang tiba-tiba sekarang mempermasalahkan sudah selesai itu, bahwa itu adalah Injil palsu. Dibilang bukan Injil, ya itu jelas. Jadi kalau kamu percaya itu berarti kamu percaya Injil palsu. Nah, yang mengkategorikan palsu siapa? Makanya itu sudah dibuktikan. Yang mengkategorikan palsu siapa? Tahu nggak? Kamu baca nggak? Kamu baca nggak dengan bukti-bukti sejarah? Coba kamu tampilkan dulu. Siapa? Sekarang coba kamu buktikan. Sekarang kamu tanya. Coba kamu, ya makanya kamu yang buktikan bahwa Injil Thomas itu benar. Coba kamu tampilkan Injil Thomas sekarang. Ayo, mana? Kamu aja nggak pegang. Kan ada yang sekarang, bilang palsu kita tahu tadi. Kok jawabannya. Itu kan sejarah versi siapa itu? Sekarang kamu cari literaturnya. Silakan. Nanti kita buktikan literatur yang kita berdasarkan sejarah, bukti valid bahwa itu adalah palsu Injil lain. Ayo, kamu sejarah versi siapa? Kamu untuk membenarkan ajaranmu. Sejarah versi siapa? Kalau kamu betul Bukti bilang, kalau kamu membenarkan ajaranmu, silakan. Kamu akan terjebak di situ bahwa ajaranmu dibangun dari kepalsuan, tidak sesuai dengan sejarah. Itu memalukan. Aduh, sejarahnya sudah berbukti lain kok. Udah kamu dengan kepalsuan ajaranmu dibentuk sejarah itu. versi siapa? Nah, udah jelas kok. Ya, semua orang juga tahu, bro. Kita berani ngomong gini karena fakta sejarah ada. Kamu pikir sembarangan, itu sudah ribuan tahun, bro. Kita buktikan. Pak ini Pak Huruf Arab jawab nih, kasihan Pak Huruf Arab temennya ini Pak, luruskan Pak temennya Pak ya. Jadi kalau dia harus berbohong, bohong lagi, ya silakan Pak Ismi. Buti, ya, bro. Itu kamu bilang sejarah menurut siapa? Saya buktikan bahwa itu sejarah menurut perkamen yang ditulis oleh murid-murid dari Tuhan Yesus itu sendiri, bro. Dan itu kan tulisan. Itu kan tulisan. Ya itu kan tulisan. Diam dulu, ente. Ya itu kan perkamennya. Iya. Sedangkan sejarah apokrif yang kamu sebutkan tadi itu dimulai dari 200 tahun atau sampai 500 tahun mereka ditulis. Dari ada apokrif Thomas, apokrif Yudas, apokrif Yakobus, apokrif Barnabas, apokrif Philip, bahkan ada seperti itu semua ditulis dari 250. Buktikan secara karbon, bro. Makanya itu kamu harus belajar sejarah, bagaimana perkamen itu dibentuk. Dan bila kamu tidak punya uang nih, tidak punya duit untuk ke Israel untuk melihat perkamen aslinya, saya sarankan Anda bisa ke museumnya Pak Bambang Nurseno di Malang. Itu Pak Bambang sudah ada foto-fotonya semua, itu asli dia. Kopian foto dari yang di Israel. Jadi saya harap bro mau juga membuka hati untuk belajar seperti itu, bro. Jadi Anda bukan cuma menuduh, tapi Anda juga harus buktiin apa yang Anda tuduhkan itu benar. Kalau cuma menuduh doang, lempar. Iya, saya ini saya terakhir ya sebelum turun. Silakan Huruf Arab kasih. Jadi kan intinya kan Huruf Arab mau kasih nasihat buat kamu. Jadi kan silakan. Intinya kan Bukti mengatakan cerita masa kanak-kanak Yesus itu tidak ada. Udah nggak usah mengalihkan Bukti cerita sendiri kami. tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Ya, sebentar ya, nggak usah cerita ini ya. Ya, Huruf Arab silakan. Apa pendapat Anda tentang ente? Jadi inilah kami sudah kasih maaf ente itu saya turunin aja ya. Ribet ya. Ya, gimana Huruf Arab? Ya ini. Jadi Anda yang harus punya kerjaan ya. Kasih tahu pemahaman. Kalau sudah semuanya percaya Isa bukan Yesus, kelar ini urusan, Pak. Ya, silakan Pak. Tambahan lagi Bu, tambahan lagi. Oh ya, dan masa 250 sampai 500 itu kekristenan di Yahudi itu berkembang pesat. Nah, kenapa muncul apokrif seperti itu? Itu berusaha untuk membelokkan iman kekristenan yang sudah ada pada saat itu. Karena masa saat itu mereka khawatir bahwa kalau kekristenan ini berkembang bisa berbahaya. Nah, seperti itu, bro. Silakan Pak, Arab ya kasih. Ya, silakan. Kegiatan di luar. Ya, silakan. Pak Huruf Arab silakan Pak. Ya, saya kasih pesan-pesan dulu ya. Sebelum ya, saya yang untuk saudara-saudara muslim yang lain ya. Iman
agamanya saja Al-Quran yang kita pegang, yang kita anut. Sudah cukup sampai di situ, nggak usah kita mencari kitab orang lain seperti apa. Kita membahas kitab Injil aja yang diyakinin Nasrani, udah debat gini, gimana kita bahas kitab yang lain, Buddha, Hindu yang mereka pegang, perang kita yang ada, gitu kan? Jadi nggak akan sama, apa harus disama-samakan? Kalau nggak sama jadi sama-samakan gitu. Udah itu saja nanti saya. Nggak sama, nggak usah dipaksa-samakan. Kalian mengaku itu wahyu ya silahkan saja. Ya betul. Terima kasih Pak, luar biasa. Iya. Yang diturunkan soalnya saya nggak ngerti cara turunkan. Kenapa? Ya. Orang tahu ya, kamu supaya semua ini tahu bahwa kamu itu maksudnya untuk apa? Untuk penyesatan. Itu jelas karena kamu itu nolak. Kenapa ada bisa ada Yang benar sesuai. Ya, jadi gitu ya. Al-Ayyubi meminta ya, kalau Injil Thomas itu bukanlah dongeng, apakah kita pernah lihat? Apa bisa ketemu langsung? Apa pernah ketemu langsung dengan Thomasnya gitu kan? Nah, harusnya kan kita tadi balikin lagi aja ke dia. Kalau kamu mengakui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, apa kamu pernah ketemu langsung sama Muhammad gitu kan? Dari mana kamu mengetahui bahwa itu adalah wahyu? Ya harusnya kan gitu ya teman-teman ya. Apakah kamu pernah ketemu langsung tuh sama Nabi Muhammadnya? Kan nggak bisa. Data seperti itu, jawaban seperti itu dijadikan acuan karena Muhammad sudah meninggal lama. Nah, kita juga begitu. Kita memang nggak ketemu dengan Yesus, kita mengaku dia adalah Yesus, adalah Tuhan. Kita nggak ketemu dengan Thomas yang adalah murid Yesus. Tapi data sejarah orang-orang yang terdekat pada saat itu sudah ngasih tahu ini dongeng, ini bukan. Zaman dahulu udah ketahuan mana yang dongeng, mana tidak. Dari mana kita tahu itu dongeng? Ya karena nggak ada di dalam Alkitab kita. Ya, dan sejarah membuktikan Thomas tidak menulis kitab. Dia kalau nggak salah itu dia pelayanannya di India dan dia mati syahid di sana, dia dibunuh di sana. Ya, itu sejarah telah membuktikan seperti itu, ya kan? Ya, itu saja ya teman-teman ya. Aduh, minta ampun ya. Jadi kalau misalnya semua Muslim ya, ketika mereka mengakui bahwa Isa bukanlah Yesus, wah kelar ini perdebatan, nggak ada lagi ya, nggak ribut-ribut ya teman-teman. Itu masalahnya ya, karena mereka merasa bahwa Isa adalah Yesus ya, jadi ya mereka mau turun-turunkan derajat Yesus itu yang Tuhan jadi seperti nabinya. Karena kalau enggak gimana? Karena kalau enggak artinya itu kan bukan wahyu Tuhan. Masa Tuhan salah, wahyu Tuhan salah, mengatakan Isa bukanlah Yesus padahal dia benar adalah Yesus. Nah, inilah yang ingin mereka pertahankan, menunjukkan bahwa itu adalah betul wahyu Tuhan. Dengan cara apa? Ya dengan cara menunjukkan bahwa wahyunya itu benar, sesuai di dalam kitab mereka yang mengatakan Isa adalah cuma seorang nabi. Jadi mereka paksakan Isa itu adalah Yesus dan mereka paksakan Yesus hanyalah sebagai seorang nabi gitu ya teman-teman ya. Wah dahsyat, terima kasih ya, itu seru nih tadi ya, tawan banget on-nya si itu Al-Ayyubi. Sebentar ya, kita itu lagi. Nah, saya matikan stopnya, kita